Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zuhdi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan adalah sebuah kemenangan bercahaya. Tidak banyak yang menerangkan kapan kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Jika kita lihat pada peta Indonesia sekarang ini, candi ini terletak di Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamakan Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia sekitar 683 Masehi. Nah, ini adalah gambar prasasti Kedukan Bukit yang isinya menceritakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Dapuntahiang dengan perahu dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Kemudian ada prasasti Talang Tuo yang berangkat tahun 684 Masehi. Isinya ialah pembuatan sebuah taman atas perintah Dapuntahiang Srijayanasa untuk kemakmuran semua makhluk. Selanjutnya, ini adalah gambar prasasti yang didapat di Telaga Batu. Isinya ialah kutukan-kutukan yang sangat seram terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada perintah-perintah raja. Dan pada tahun itu juga Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja bernama Dapuntahiang Srijayanasa, raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang. Nah, penaklukan ini pun membuahkan hasil. Setelah bertempur selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa. Pada masa Raja Samarpunga, yakni pada tahun 795 hingga 835 Masehi, ekspansi militer kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samarpunga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samarpunga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Nah, masa keemasan kerajaan Sriwijaya berada pada abad ke-9 sampai 10. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Sriwijaya pada saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Kemudian Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Sriwijaya juga mendapatkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Nah, keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan raja kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini menyebabkan ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan ini juga menyebabkan kekuatan militer Sriwijaya melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13.
Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga kemurnian sejarah dan jadikan sejarah sebagai pelajaran buat kehidupan di masa yang akan datang. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.